Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang sebelumnya, walamma ja'ahum rasulun min indillah, orang-orang Yahudi kata Allah taala ketika datang kepada mereka rasul dari sisi Allah taala yang diutus oleh Allah taala, fungsinya musaddiqul lima ma'ahum, yang kemudian membenarkan ajaran mereka. Jadi yang salah dibetulkan, yang sudah betul diperkuat lagi. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentu ajaran agama itu harus musalsal, harus kemudian ada mata rantainya, Makanya kemudian nanti ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan oleh Allah Ta'ala, kemudian di hadapan manusia, yang di hadapan para nabi yang lain, maka kemudian nabi yang lain ditanya oleh Allah Ta'ala, wahai Nuh, apa anda sudah menyampaikan? Sudah ya Allah. Apa buktinya? Umat Muhammad yang jadi buktinya. Sama seperti rantai itu kalau yang depan tidak, yang belakang tidak putus, berarti masih nyambung dengan yang depan. Nanti sebelum terjadi. Tapi kalau sudah ada salah satu yang putus, berarti yang ini kemudian rantai yang tidak benar. Rantai yang tidak benar berarti terputus sudah dari silsilahnya. Makanya kemudian ada silsilah musalsal. Itu harus ada mata rantainya. Begitu kemudian sampai kepada Rasulullah masih beres, berarti agama mulai dari Nabi Adam sampai ke nabi-nabi yang selanjutnya itu ajarannya sama. Maka kemudian ketika nabi-nabi yang lain ditanya, apa buktinya umat Muhammad ya Allah? Umat Muhammad, selama umat Muhammad masih menyembah Allah Ta'ala, itu yang jadi bukti. Makanya kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada Rasul SAW, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin, bagaimana kalau semua umat ini didatangkan, kata Allah Ta'ala, wa ji'na bika ala haula'i syahida, kemudian kami jadikan anda menjadi saksi bahwa mereka adalah orang yang pernah berdakwah. Itu. Makanya kemudian begitu orang itu baik, punya anak yang baik, itu keturunannya insya Allah masih si aman. Tapi dia rusak, tambah rusak. Alamat, ini putus mata rantainya sudah. Ini sudah putus mata rantai kebaikannya. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, kemudian musaddiqul lima ma'ahum, nabi ini kemudian Rasul SAW membenarkan apa yang diberikan kepada mereka. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Ada sebagian, kata Allah Ta'ala, di antara ahli kitab, tidak kabeh, cuma ada orang-orang yang kemudian memang rusak, otaknya rusak, kemudian kitab ini disembunyikan sama mereka, diganti. Kalau cocoknya kami ikut, kalau tidak cocok kitabnya yang diganti.
Kitab harus mengikuti akal. Itu repot itu. Akal itu mengikuti Al-Quran. Akal mengikuti wahyu. Jangan wahyu disuruh mengikuti akal. Ini ayatnya sudah tidak sesuai, kita buang. Wah, kacau menenek menucarane. Ancur. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan mereka menyembunyikan kitab itu wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka, ka'annahu la ya'lam, seakan-akan mereka lepas tangan, sudah ngerti. Kayak mereka itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian pada ayat lanjutannya Allah Ta'ala menjelaskan wattaba'u ma tatlus syayatin. Ini yang kemudian pengakuannya orang-orang Yahudi bahwa mereka itu mengikuti Nabi Sulaiman. Jadi kemudian kisahnya di dalam tafsir Al-Baghawi, di dalam tafsir ini, kemudian di dalam tafsir Ibn Katsir juga ada riwayat hadis yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya sekian banyak istri. Dan ini diperkuat oleh athar yang lain. Di banyak athar-athar penjelasan dari para sahabat yang menjelaskan tentang kisah ini. Ceritanya Nabi Sulaiman itu punya banyak istri. Nah, itu dalam riwayat macam-macam, ono sing 1000, ono sing lebih teko 1000, bayangkan 1000 gilir ya apa iku. Nek sedina siji iku ketemu bojo iku maneh kira-kira 3 tahun. Wis 3 tahun lebih lagi baru ketemu bojo iku maneh. Maka kemudian pokoknya seperti itulah kira-kira. Jadi memang para nabi terdahulu itu ada yang istrinya banyak, ada yang tidak nikah sama sekali, ada seperti Nabi Isa alaihissalam. Makanya pendeta-pendeta itu udah kuat. Kenapa? Mereka kepingin dulu Nabi Isa alaihissalam. Tidak nikah selama beres tidak ada masalah. Tidak nikah ngincik bisa ngomong, wah kacau itu senengi, kacau. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ini mereka mengikuti apa yang diucapkan oleh syaitan. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, terhadap kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, jadi ketika Nabi Sulaiman punya istri banyak, tentu di antara istri-istri itu ada orang yang masih kurang lurus. Anda kabeh kenapa? Ndak kabeh kena atta bojone ustaz, atta bojone kiai. Makanya kemudian ada kalanya Allah Ta'ala itu menguji dari keluarga. Tak kemudian berarti istrinya jelek, berarti kiainya jelek, enggak juga. Berarti kalau istrinya jelek, ustadznya jelek, ya enggak juga, belum tentu. Ada kalanya orang yang baik itu diuji dengan istri yang modelnya seperti itu. Imam Sibawai itu orang ahli nahwu luar biasa, ganteng luar biasa, disenangi wong wedok akeh. Dia disenangi orang perempuan banyak luar biasa. Mau dinikahi duduk kita yang ngelamar. Orang perempuan itu datang, bapaknya datang kepada Imam Sibawai, kita ingin mengelamarkan anaknya. Nawan anak yo, enggak siji loro. Kene menangi kaya ngono. Kene golek ae kadang-kadang soro ya Allah. Tapi telek wong wedok iki angele. Iki ndak. Bapaknya anak perempuan itu yang datang, ada yang anak perempuannya sendiri yang datang. Saking datang Imam Sibawai. Dan kemudian dia suka pakai minyak wangi luar biasa. Dah. Kemudian Imam Sibawai ini saking ganteng itu mau, akhirnya kemudian pada suatu hari karena takut fitnah apa segala macam, akhirnya nikah. Begitu nikah ketepaan istrinya model agak cemburuan. Imam Sibawai itu kalau malam tidak lepas dari kitab, nulis terus, banyak nulis, karya-karyanya itu banyak. Dilihat sama istrinya, tidak dikumpuli sama sekali. Mulai kemanten anaknya sendiri, ya Allah, kalah di kitab. Sebojo kalah di kitab. Mangkel akhirnya. Istrinya ini mangkel, begitu kemudian Imam Sibawai dalam riwayat itu kehabisan tintanya. Tinta itu kan ditutup kayak gini. Jadi kemudian ya 10 kemudian ditutulkan ke zaman film-film zaman biyen. Ditutulkan ke tintanya habis. Mau beli tinta ke pasar. Imam Sibawai berangkat ke pasar mau beli tinta. Ini istrinya bawa bara api, kemudian bukunya yang lama-lama diobong lagi. Sing mari dhewe diobong. Setelah dibakar kemudian Imam Sibawai pulang, dikira sama istrinya kalau bukunya dibakar sudah pasti akan pindah ke saya. Perhatiannya pasti pindah ke saya. Tentu tambah dicerai istrinya itu. Setelah kemudian sampai di rumah, buku saya dibakar, sudah dicerai, langsung dipulangkan. Nanti tidak kemudian mesti wong api, bojone api. Nek sing api bojone api ketepaan, alhamdulillah nasibe api. Ono sing wong api bojone ya kurang tepat. Ono sing kadang-kadang anake sing kurang tepat. Biasa. Memang cobaan. Bukan berarti orang itu tidak bagus. Makanya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Ta'ala dari omongan yang seperti itu.
Begini. Kenapa? Takut orang-orang yang mulutnya tidak baik, takut orang-orang yang mulutnya tidak baik. Oh jelas Rasulullah itu didik istrinya sendiri saja tidak bisa. Oh itu genah. Makanya kemudian Allah Ta'ala memberikan ada kalanya istri seorang nabi. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ada di antara istri seorang nabi yang kemudian tidak baik, yang sampai ditulis oleh Allah Ta'ala siapa? Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Karena tahta abdaini min ibadina, dua orang ini di bawah naungan abdaini min ibadina, hamba-hamba yang kami pilih, kata Allah Ta'ala. Bujuni Nabi ada kadang-kadang dari anaknya Nabi. Tidak kemudian menilai oh berarti tidak bisa mendidik itu Nabi. Masa Nabi anaknya rusak? Durung tentu. Kan mau misalkan Anda bisa ngomong seperti itu kan ketepaan anakmu api si anak. Coba kan dikai anak sing ngokong luar biasa. Ya Ustaz, ngelu anak lagi ngokong luar biasa. Makanya sok dilokno. Nek ana wong anake ngokong aja dilokno. Anakmu cek ngokong gak karu-karuan bapak itu. Ya Allah. Wong anak bapak gak bisa didik, orang tua gak bisa didik anaknya, terus siapa? Atik ngono ngomong. Kita kan bisa ngomong seperti itu karena mungkin keadaan kita sedang baik. Umpama anak iki sing kena narkoba, aku udah bilang umpama anak iki kita bisa ngomong. Makanya kemudian orang-orang ahli usul fikih itu kemudian menjelaskan bahwa ada kalanya hukum itu berubah karena kepentingan. Kene itu ngomong dosa, ngilok-ngilok terus kemudian dilaknat, itu kan karena orang nggak ada kepentingan sama kita. Sama seperti kalau seandainya ada pembantu yang kemudian mecahkan piring, terus ngamuk-ngamuk, wah gak pintar sama sekali, mosok pecah kabeh ngamuk. Itu kan karena pembantunya elek. Coba pembantunya api, pas ketemu pembantunya ayu luar biasa, kemudian pas ketepaan dia seneng ngambil pembantu itu pecah. Ojo terima piring sing pecah. Atau lemari sing robohne gak bakal diseneni. Kadang-kadang kepentingannya kita itu ada di sana. Orang-orang perempuan bajunya metal segala macam naik makeup pro, begitu kemudian anaknya sope udah karu-karuan. Anaknya sope mau modelnya kayak ngono. Loh, iku putumu. Oh iya ya Allah, mudah-mudahan diampuni ya Allah. Terus ngono iku gak fairnya kita itu ada di sana. Begitu kena ke keluarga kita minta diampuni. Tapi kalau seandainya kena ke keluarganya orang ya Allah, masukkan penjara. Es kacau. Hukum macam apa ya? Makanya kemudian Allah Ta'ala itu menunjukkan caranya untuk adil seperti ini. Walaupun kata Allah Ta'ala, walau kana ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, harus adil. Kena ke diri sendiri, kena ke orang tua, kena ke istri, ke anak atau keluarga terdekat, harus adil. Anda pokoknya cita-cita kami hukumnya diringankan. Nek begitu ada daun hubungannya beda, tegakkan hukum, was nakalan, tak adil kayak gini. Maka kemudian Islam itu mengajarkan harus ada keadilan. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya istrinya seorang nabi itu ada yang kurang baik. Nah, dari riwayat istrinya ada salah satu dari istrinya Nabi Sulaiman itu yang kurang baik, Nah, kemudian Nabi Sulaiman ini punya dari dalam riwayat ada kotak cincin. Cincin itu tadi biasa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam akan masuk ke kamar mandi, cincin dicoplok. Cincin ini dilepas kemudian masuk ke kamar mandi. Nah, dalam riwayat kemudian setelah Nabi Sulaiman ini akan kamar mandi, cincin ini dicoplok. Ada syaitan yang biasa berkawan sama perempuan ini tadi. Kemudian itu ada dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain ada syaitan yang bukan berkawan sama istrinya, tapi dia memang bisa menyamar. Setan itu bisa nyamar jadi sampai menyamar jadi manusia. Kemudian pakai cincin ini tadi dia mengaku menjadi Nabi Sulaiman. Jadi kayak Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala itu kadang-kadang baik. Allah Ta'ala itu baik. Cuma ada orang lama itu dikai oleh Allah Ta'ala. Ada orang mau coba-coba ilmu sihir apa segala macam, dia dijatuh oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau seumpama langsung diadab, entek. Wong coba terus kayak dosa sepisan langsung mati. Wah, jangan wani gak dosa. Begitu ngelirik mau wedok titik langsung piteng moto. Kacau kayak mana caranya. Allah Ta'ala itu baik luar biasa. Orang kadang-kadang sampai berbuat dosa model apa yang dintenya oleh Allah Ta'ala, ditunggu sampai dia kemudian akan tobat. Makanya kemudian
Akhirnya singkat cerita dipakailah cincin ini, iblis itu kemudian berubah menjadi model Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi sudah diakoni dari bojone, mari diusir rakyatnya pun kemudian tidak kenal lagi sama Nabi Sulaiman. Ya jadi disihir Nabi Sulaiman ini seakan-akan jadi orang lain. Nabi Sulaiman disihir seakan-akan jadi orang lain. Saya ini gak terima kayak ngono, sugesti saja bisa jadi seperti itu. Nah, itu kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya itu dibuat mempan. Kenapa? Ben dadi contoh. Rasulullah kok bisa kena sihir? Nek Rasulullah ndak iso kena sihir, kok ndak bakal ngerti donga-donga gawe sihir. Begitu kok orang itu kadang-kadang meremehkan Rasulullah itu kan harusnya orang paling dijaga sama Allah Ta'ala. Lah kok bisa kena sihir? Lah kalau Rasulullah ndak kena sihir sama sekali, dari mana Anda belajar? Kalau seandainya ada orang kena sihir terus baca doa ini, ya diriwayatkan saja. Kurang seru mesti ceritanya. Tapi nek kena dewi mesti seru. Ono dokter gigi tak pernah sakit gigi. Cuma dia menyimpulkan bahwa orang yang sakit gigi itu tiba-tiba giginya cekot-cekot, kemudian tidak bisa tidur malam. Dia tidak tahu loro. Tapi begitu nanti kemudian ada pasien yang datang, saya sakit dipur ngawur bede. Apa? Dia tak tahu loro itu. Coba kemudian digantian. Saya ini kalau sing tak bor dok, ayo gantian. Nanti kan ngerti loro itu ini mau dipur sampai cuung. Baru ngerti deh. Makanya kemudian pentingnya feeling itu ada di sana. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menyerupakan dia sama Allah Ta'ala ya dikasih. Makanya kemudian nanti di pertengahan ini ada cerita bahwa semua itu tidak akan terjadi kecuali illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Lalu berarti diizinkan sama Allah Ta'ala, diizinkan. Wong nyihir diizinkan sama Allah Ta'ala, cuma diperingatkan sama Allah Ta'ala, hati-hati, man sa'arat faqad kafar. Barang siapa yang sihir melakukan ilmu sihir berarti dia telah kafir. Gitu. Nah, maka kemudian dikai Allah Ta'ala, diizinkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman itu sampai kemudian dia nyari lagi bagaimana cara menghilangkan ini. Kemudian dia balik kepada syaitan, dikalahkan syaitannya, diambil lagi cincinnya. Sudah ilmu sihirnya dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Tadi bener ono cerita itu. Kemudian pada saat itu iblis itu sempat nulis kitab. Disembunyikan di bawah singgasananya, Nabi Sulaiman. Itu yang kemudian begitu Nabi Sulaiman meninggal, orang-orang iblis ini tadi menyampaikan kepada orang-orang bahwa Nabi Sulaiman itu dulu hebat karena dia punya buku dan mantra itu yang dibaca. Ono wong nyoba, dibongkar akhirnya, kemudian dicoba sama orang-orang dibaca, jadi temenan. Ada yang nyoba kemudian kepingin mumbul, terbang sungguhan. Ada yang kepingin hilang, ya iso ngiblis, gampang kayak gitu. Kali dileboni ambek iblis iso kabeh. Tinggal dimasuki sama iblis, semua akan terjadi. Cuma itu kata Allah Ta'ala mesti biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengakui orang-orang Yahudi mengklaim bahwa yang mengajarkan ilmu sihir itu pada dasarnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kemudian dibantah ini oleh Rasulullah dengan Al-Quran ini tadi. Allah Ta'ala menurunkan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, diceritani ngomong. Jadi kemudian orang-orang diceritani, orang-orang Yahudi itu diceritai oleh Rasulullah bahwa mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh syaitan ala mulki Sulaiman, terhadap kerajaan Nabi Sulaiman. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa ma kafara Sulaiman. Ingat, Nabi Sulaiman itu tidak ingkar kafir kepada Allah Ta'ala, walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi yang kafir itu syaitan. Sing nulis itu mau setan. Kemudian disembunyikan. Tiba-tiba dikultuskan kepada orang-orang bahwa yang nulis itu adalah Nabi Sulaiman. Kapan Nabi Sulaiman nulis kayak ngono? Makanya kemudian setelah kena sihir itu, kemudian Nabi Sulaiman minta kepada Allah Ta'ala, ini riwayat. Kemudian Nabi Sulaiman minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikan kepada saya kerajaan layan bagi di ahadin minal alamin, yang tidak kau berikan kepada siapapun. Setan nunduk kabeh. Kenapa? Dia tidak mau disaingi. Nabi Sulaiman tidak gelem disaingi mbek wong-wong. Nanti jaluk kemudian minta yang luar biasa. Sampai awal angin ditunjukkan semua. Loh, Rasulullah dikasih.
Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat kemudian ada syaitan yang ganggu, kemudian dipegang sama Rasulullah, dicancang. Setelah diikat sama Rasulullah, selesai sholat kemudian dipegang sama Rasulullah, diikat. Setelah itu kemudian Rasul SAW ingat kepada ayat itu. Nabi Sulaiman itu minta, ya Allah berikan kepada saya kerajaan suatu kekuasaan yang tidak mau berikan kepada siapapun. Dicul sana Rasulullah itu. Takut Nabi Sulaiman merasa tersaingi. Nabi Sulaiman itu mau ngerajai jenama segala macam. Rasulullah itu bisa. Makanya kemudian setelah Rasulullah meninggal, kemudian ada seorang wanita yang kehilangan suaminya. Kemudian dia minta nyari orang yang pintar, sing iso nemu lagi mau. Ketemu akhirnya sama dukun. Disuruh baca ini, mari ditakoni iki. Begitu dilakoni, nanti malam Anda akan ketemu dengan macam-macam, banyak jin di sana. Alam-alam gaib ditunjukkan. Iso. Kemudian dia kelihatan ada satu tempat yang luar biasa, ada satu nama yang sangat ditakuti di alam gaib, di alam jin. Siapa? Ternyata namanya itu adalah Muhammad. Dan ini diriwayatkan sama sahabat. Banyak sahabat yang meriwayatkan ini. Sampai kemudian ketemu ini Rasulullah sudah meninggal. Sampai di Madinah dia cari mana orang-orang yang namanya Muhammad. Dulu rumahnya di sana. Ditutup nama sahabat-sahabat, dulu rumahnya di sana. Sekarang kemana orangnya? Orangnya sudah meninggal, tinggal istrinya. Dia tanya kepada istrinya, saya kehilangan suami saya. Diceritakan, saya kehilangan suami saya, kemudian saya nyari orang yang pintar yang bisa nyari ini tadi. Ternyata orang ini diculik sama jin, jadi dibawa ke alam jin, dikubur balik tadi. Ya sudah. Dan itu saya lihat di sana nama yang paling ditakuti itu adalah Muhammad. Itu kemudian Nur Muhammad itu luar biasa. Nurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Mungkin ini Rasulullah gak pede kadang-kadang. Saya tele ilmu sihir, saya anak ya Allah, Quran saya tele ilmu sihir, saya tele sing ngene-ngene, macam-macam ya. Itu Allah Ta'ala menunjukkan. Nah itu kata Allah Ta'ala, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Akan tetapi yang kafir itu adalah syaitan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Dari ayat ini ada dua cerita, ada Harut dan Marut. Harut dan Marut ini di dalam riwayat ini diceritakan di dalam tafsir Al-Baghawi, dan tadi saya juga membaca dari tafsir Ibn Katsir bahwa Harut dan Marut ini adalah sangkalan Allah Ta'ala terhadap klaimnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga mengklaim bahwa yang kemudian mengajarkan ilmu sihir itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Karena yang kemudian disebarkan isunya oleh syaitan, ini ilmu sihir diajarkan oleh dua malaikat. Klaimnya mereka bahwa yang mengajarkan malaikat Jibril dan Mikail. Pencemaran nama baik untuk malaikat Jibril itu kayak langsung ditekno ya Allah Ta'ala, tekno mate kabeh. Wong sing nyebarno isu sing ndak ya sabar. Ya kan suruh sabar sama Allah Ta'ala, sabar. Akhirnya kemudian ini disangkal oleh Allah Ta'ala. Siapa yang diutus? Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut. Nah, ini dalam riwayat bahwa ketika manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, ini setelah zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini malaikat demo. Nah, jadi yang dibayangkan jangan kemudian yang demo itu malaikat yang kelas atas, enggak. Malaikat yang kelas bawah tentunya. Tak level nih, malaikat Jibril protes di Allah Ta'ala, tak level. Malaikat Mikail protes, tak level. Itu jelas malaikat-malaikat yang kelas ngisor, ya. Jadi jangan dibayangkan, wah malaikat yang kelas tinggi saja protes sama Allah Ta'ala, enggak. Sing protes itu malaikat kelas ngisor. Sing tak protes itu sing model langsung sujud kepada Allah Ta'ala, fasajadal malaikat. Kemudian malaikat sujud itu sing kelas dukun itu mau nurut. Ada malaikat yang protes ini mau, ini sing malaikat kelas ngisor. Jadi kemudian bandingannya malaikat kelas bawah, ya manusia kelas bawah. Malaikat kelas atas, ya kemudian bandingannya Rasulullah, manusia kelas atas, model seperti itu. Dan malaikat Jibril dibandingkan sama kita, ya udah apa-apa nih. Malaikat Jibril bandingannya dengan Rasulullah, gitu. Nah, makanya kemudian karena malaikat kelas biasa protes. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia ini sebagai khalifah? Mereka engkau berikan kenikmatan.
Padahal wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini selalu kemudian menyucikan, selalu bertasbih, bertahmid, kemudian kan kalau disuruh apa kami nurut. Lah kenapa kok seandainya masuk surga ini sini kok melayani? Kenapa kok kita yang melayani manusia yang ada di surga? Podo-podo ibadahnya, sama-sama beribadah. Kenapa kok manusia itu kalau seandainya lepas dosa sedikit langsung dapat pahala? Kami ini lebih nurut. Nah, maka kata Allah Ta'ala, Anda tidak tahu yang kami berikan kepada manusia. Manusia itu kami berikan hawa nafsu. Oh enggak ya Allah, enggak terima. Kalau gitu kami jadikan manusia juga. Ya sudah, kata Allah Ta'ala, pilih di antara kalian 2 orang yang terbaik. Itu di dalam riwayat yang lain disuruh milih 3 malaikat yang terbaik. 3 malaikat ini tadi setelah dijadikan manusia diberikan hawa nafsu, kemudian diturunkan dari langit. Karena bekas malaikat otomatis masih punya ilmu ghaib. Karena bekas malaikat otomatis masih punya ilmu ghaib. Maka kemudian foto jin tadi manusia bekas ilmu ghaibnya masih ada jelas. Maka kemudian malaikat ini turun sampai di dunia. Begitu sampai di dunia diberikan hawa nafsu oleh Allah Ta'ala. Ada wanita ayu luar biasa. Itu di dalam riwayat Zahra, namanya Bunga. Ini saya itu penjual koran, sebut saja Bunga. Tuh ya Allah, rusak ya Allah. Ini kan kata-kata yang disebut saja Bunga. Zahra, wanita yang cantik luar biasa. Itu di Babilonia, Irak, daerah Irak. Pokok Sungai Efrat, pinggiran tepi Sungai Efrat itu, Babilonia. Babilonia itu dulu tempat daerah yang lumayan besar. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan 2 malaikat ini, diuji oleh Allah Ta'ala. Mesti cobaan itu mesti wedok ayu luar biasa. Nek elek gak ada cobaan luar biasa. Elek itu biasa-biasa wae. Ini kan kadang-kadang ngono. Kalau seandainya orang yang perempuan yang enggak tapi ayu, kemudian nanti kelambi cekak sekali stop. Tapi nek sing ezen, nanti kelambi ketemu luar biasa. Allah, beda bosai beda. Nanti didelok disa beda. Astagfirullah, suwe astagfirullah. Tapi nek sing elek astagfirullah. Cepet ketok langsung astagfirullah. Makanya kemudian cobaan itu mesti sing abot, gak sing enteng-enteng. Mau level malaikat kok cobaan sing enteng, ndak seru. Dikasih oleh Allah Ta'ala wanita yang cantik luar biasa. Di dalam riwayat itu adalah wanita yang paling ayu pada zaman itu, paling zen. Akhirnya kemudian dia menunjukkan dia minta kepada Zahra ini tadi, dilamar sama Harut dan Marut ini tadi. Saya kepingin kepada Anda, menyerahkan diri kepada saya. Pokoknya zuat, Anda saya nikahi. Dan kemudian dengan mahar apa yang Anda minta saja. Pokoknya genah. Dia cari, minta kemudian saya minta bisa terbang. Ya dia dikasih ilmu, bisa terbang sungguhan. Zahra Ibnu bisa terbang sungguhan. Tadi kemudian ada beberapa ilmu yang diajarkan kepada wanita ini tadi. Sudah saya itu agama berbeda sama Anda. Saya beda keyakinan sama Anda. Saya menyembah kepada Allah Ta'ala, kata Harut dan Marut. Anda menyembah siapa? Saya menyembah api, Majusi. Agamanya Majusi, menyembah api. Ini agama syirik. Harut dan Marut langsung ngerti karena bekas malaikat, tapi dia langsung ngerti. Ini agama syirik. Datuk Pak, masa api disembah? Anda tidak akan boleh. Hari pertama dia kemudian ngelamar, tidak diterima. Disuruh apa? Perintahnya, saya mau Anda lamar kalau Anda menyembah kepada apa? Jangan menyembah kepada Allah Ta'ala. Oh, ini jelas pelanggaran besar. Bekas malaikat ngerti deh. Yang mana yang dosa besar, yang mana tidak dosa besar. Ngerti bekas malaikat. Masih malaikat kerucukan. Tidak boleh. Ini tidak boleh sama Allah Ta'ala. Syirik itu selain kepada Allah Ta'ala itu tidak boleh. Yang kasih kami ilmu itu Allah Ta'ala. Nah sudah kalau gitu saya tidak mau balik. Hari kedua datang lagi, jenengan tidak kuat. Ngelamar mana dino keluru. Datang lagi hari kedua, tetap saya akan menikahi Anda. Ya, dan saya tidak mau kecuali Anda membunuh bayi ini. Orang bayi. Anda membunuh orang ini, anak-anak ini. Tidak boleh. Ini membunuh dosa besar yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh membunuh. Saya dulu demonya, mereka itu manusia itu ya Allah membunuh. Saya dulu demonya membunuh. Lalu aku kemudian kalau saya turun di sini tiba-tiba saya bunuh. Ini kan saya menyalahi demo saya sendiri. Saya menyalahi demo saya sendiri. Tidak boleh. Ya sudah.
Paling hari ketiga disuguhi khamar. Hari ketiga disuguhi khamar. Nah, malaikat ngerti ini dosa yang paling ringan. Ini dosa yang paling ringan. Begitu kemudian diminum khamar itu mabuk, semua dosa dilakukan. Yang asalnya kata dia tidak boleh membunuh anak itu dibunuh. Kemudian wanita ini dizinai sama Harut dan Marut. Kemudian dia minta kepada batu. Jadi nyembah ke patung. Patung muncul kemudian rajanya iblis datang kepada Harut dan Marut. Saya ini Tuhan Anda ini disembah. Kalau Anda mau nurut kepada saya, mendem. Orang mabuk didatangi seperti itu. Ngerti. Akhirnya kemudian disembah. Sudah. Setelah dia sadar dikasih tahu sama Zahra ini tadi, tidak ada satu dosa pun yang Anda sebutkan yang kemudian Anda awalnya menolak, melainkan Anda lakukan semua. Yang tadinya katanya tidak boleh membunuh, yang katanya tidak boleh zina, zina, terus katanya tidak boleh menyembah, ya ternyata Anda nyembah patung juga. Sudah, semua ini Anda lakukan dosanya. Akhirnya kemudian ditawari oleh Allah Ta'ala, Anda mau diadab di dunia atau diadab di akhirat. Tentu malaikat milih adab di dunia. Diadab sama Allah Ta'ala. Itu di dalam riwayat bahwa kakinya dipasung. Kemudian ada api yang kemudian di atas bawahnya itu ada api. Pokoknya riwayatnya modelnya kira-kira seperti itu. Nah maka kemudian di dalam riwayat ini Allah Ta'ala menjelaskan ada kalanya manusia itu seperti itu. Menjelaskan ini dari sini, padahal belum tentu betul. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, ketika ada di dunia, Harut dan Marut ini sempat bersosialisasi sama masyarakat yang ada di sana. Karena dia dianggap orang hebat, orang sakti, tentu dia jadi rujukan. Karena dia waktu Zahra ini minta apa terserah Anda. Akhirnya kemudian diberikan mau terbang, dikasih terbang. Bisa mumbul teman-teman, bisa terbang wanita ini tadi. Ditunjukkan kepada masyarakat sekitar. Ini orang hebat luar biasa, punya ilmu terus tekani berwong. Ditekani. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tidak ada yang mereka ajarkan kecuali mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah. Kami ini hanya ujian daripada Allah Ta'ala. Maka jangan kafir kepada Allah Ta'ala. Ini ilmu tidak ada apa-apanya dibanding ilmunya Allah Ta'ala. Ngono lho maksudnya. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan, Allah Ta'ala menjelaskan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Ini biasanya yang menjadi inti dari sihir itu mau. Jadi sihir itu tidak jauh-jauh dari kemudian memisahkan antara seseorang dengan orang yang dikasih. Tidak jauh-jauh dari nyantet kemudian nyantet istri atau nyantet suami. Pokok agar kemudian pisah. Pokoknya biar cerai itu. Jadi kebanyakan fungsinya sihir itu tadi ada di sana. Pokok tidak jauh-jauh dari itu. Pokok nanti kemudian dibuat orang gila turun dari jabatannya. Yaitu kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ini bisa menjadikan seseorang itu cerai dengan istrinya. Rata-rata ilmu sihir itu digunakan untuk seperti itu. Kayak nyantet uang agar dia cinta kepada saya. Lah ada apa Anda kemudian pakai ilmu sihir kalau kemudian hanya untuk cinta saja? Ini yang sering orang tidak paham. Kemudian kalau seandainya dia cinta kepada saya, nanti nikah sama saya. Nikah dengan pengaruh sihir. Begitu sudah selesai nikah, kalau seandainya pengaruh sihirnya masih ada, berarti masih blank. Otak ini sih blank saja. Dan itu sulit untuk mengendalikan. Kecuali tetap dengan arahan dukun ini tadi. Itu wajib. Contoh yang model seperti itu banyak. Itu orang datang kemudian nikah karena disantet itu tadi, blank. Ya pokok diterima, semua diterima. Tapi kok enggak cangkep, kok enggak cangkep, mesti ketok. Antara orang yang kena sihir atau enggak mesti ketok biasa. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan inilah yang kemudian menjadi inti. Biasanya sihir itu digunakan untuk itu. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Semua itu tidak akan bisa menjadi madharat bagi satu orang pun kecuali illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maka kalau minta penangkalnya minta kepada Allah Ta'ala. Dukun dituami dukun, kuat-kuatan setan. Kalau setannya yang dia pegang ini lebih kuat, menang.
Tapi kalau setannya lebih lemah, tambah dimbek-embek kon. Tambah dimbek-embek. Dan iku akeh. Ada orang datang ke Abi itu orang kemudian dia sudah nyoba ke beberapa dukun. Tidak waras. Pernah nyoba ke satu dukun, kemudian dia disuruh pegang disuruh pajang kepala babi di rumahnya. Dari Abi itu ngedu setan. Kalau setanmu luwe kuat, kau ndak bacot. Anda tambah betul. Begitu kemudian setannya dia yang kalah, setannya yang kemudian dari dukun ini kalah dengan setan yang ada di dalam dirinya, itu tambah dihancurno, tambah dimbek-embek. Kenapa? Anda ngelawan DI, tambah dijur. Nah, maka kemudian Allah Taala menjelaskan wa mahum bidzarrina bi min ahadin illa biiznillah. Semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Taala. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sesuatu yang memadorotkan mereka sendiri, wa la yanfa'uhum, dan tidak ada manfaatnya. Koyok sihir nanti jadi, kemudian nanti saya bisa kaya, nanti saya bisa naik jabatan. Berapa lama itu bisa terjadi? Disihir, nanti kemudian saya naik jabatan. Sedih, jabatan mari 5 tahun, mari lengser. Efeknya mesti jin iku meloi. Jadi tidak kemudian jin itu tidak sebetulnya kita kira. Mereka juga bisa ngikuti, bisa meloi. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan itu yang tidak ada manfaatnya bagi mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sesungguhnya mereka mengerti apa yang mereka beli. Tidak ada apa-apanya di akhirat sama sekali. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wala bi'sa ma syarau bihi anfusuhum. Amat sangat buruk apa yang mereka beli. Mesti tuku, mesti beli. Apa mereka mengorbankan tenaga, uang, kemudian semuanya itu dikorbankan demi itu tadi. Laukan ya'lam, amat sangat buruk yang mereka lakukan kalau seandainya mereka mengerti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.